Halo, shalom, selamat malam teman-teman semua. Apa kabar saudara-saudaraku sekalian? Saat malam hari ini saya ingin menyampaikan satu hal tentang video yang akan saya tonton setelah ini. Nah, dimana video itu adalah video tentang perkuliahan dogmatika 6, itu eskatologi, yang diajarkan oleh Bapak Dr. Diki Hidnas Anggada selaku Ketua SPT Kretos. Nah, di dalam video itu memang 25 menit pertama itu saya penyorotan video itu berfokus ke monitor ataupun layar screen, dan Bapak Diki sendiri tidak terlalu saya sorot karena menurut saya untuk 25 menit pertama itu screennya dulu baru ke si penyampaian. Nah, oleh sebab itu buat teman-teman semua, saya menyampaikan bahwa walaupun nanti gambaran ataupun gambar dari Pak Diki tidak terlalu jelas atau terganggu, tetapi yang terpenting adalah bagaimana saudara bisa mengerti dan menangkap penyampaian materi yang disampaikan oleh beliau. Nah, memang di video selanjutnya, di menit selanjutnya, dia itu mulai menit ke-26 sampai menit selesai, baru fokus ke bapak tersebut yang menyampaikan materi, yaitu Bapak DK. Oleh sebab itu, jangan pernah lelah untuk belajar dan jangan pernah abaikan video ini, karena video ini tentang pengetahuan tentang eskatologi atau akhir zaman. Demikian pengantar untuk video ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, memberi kita hikmat, kebijaksanaan untuk mengerti materi kuliah yang disampaikan oleh Pak Deki saat hari kemarin, Senin kemarin saya ikut mata kuliah ini. Oke, shalom, Tuhan Yesus memberkati, selamat menonton. Kali ini ada absen, ada Pak. Afdal, Afdal ada, Aswita, Ebrianti, Elsen, Gideon, Liswarti, Mega, Nenek, Norma, oke, Isreno, Dedi, Dimianus, Nitrina, siapa lagi yang belum disebut? Hosea, Jepri, Joshua, Sarofati, Belum Pak, masih dapat jalan. Victor, Siap, Yefta, Alfiandi, dalam perjalanan Pak. Elkrian, Sayani, Kristenius, Mulfiardi, Sama itu Pak. Satu nama itu Pak. Nelson, Mauricius, Masih zaman Osiris Pak. Yurni, siapa lagi yang belum? Gimana Pak? Timotius Marinis orang belum masuk bagaimana Pak? Baru masuk. Iya Pak. Bapak baru daftar atau bagaimana? Saya sudah daftar seminggu yang lewat. Iya. Jadi disuruh ikut kelas ini. Jadi suruh ikut ya. Sebenarnya sih mau ketemu juga tadi dengan Ibu Grace tadi, supaya nggak ada hari ini. Ya. Nggak tahu harus bagaimana. Tapi saya sih kemarin dari ketua satu ya Ibu Desi ya. Saya konfirmasi hari ini kita jam 6 katanya. Jadi Bapak baru masuk. Iya. Karena Bapak baru masuk, jadi mungkin karena ini sebenarnya adalah doktrin yang paling terakhir di dalam studi sistematik teologi, jadi ada banyak hal yang mungkin nanti akan saya tahu, tapi ikuti saja. Oke, jadi mata kuliah kita namanya adalah eskatologi. Dan eskatologi itu pada dasarnya nanti seperti yang akan kita bahas, bicara tentang hal-hal terakhir. Ya, ini adalah beberapa
poin pengantar sebelum kita masuk ke dalam materi. Pertama, perkuliahan ini akan berlangsung mulai hari ini sampai dengan hari Jumat, tanggal 20 sampai dengan 24 Juli tahun 2020. Kemudian semua mahasiswa yang ikut kelas ini wajib membuat laporan bacaan dari buku ini. Itu ada judulnya di screen. Erikson, Pandangan Kontemporer dalam Eskatologi, sebuah tinjauan tentang milenium. Nah, kalau buku ini tidak ada di perpustakaan, kalian bisa koordinasi untuk pesan lewat website di saat itu, cari di Google itu pasti akan ketemu, supaya bisa dikirim sekaligus sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Ini buku ini tidak mahal kok, sekitar 30-an ribu. Cuman mungkin ongkos kirimnya yang agak besar. Tapi kalau belinya rame-rame bisa tertolong 90. Hah? Ya, jadi ini adalah buku yang wajib untuk kalian baca. Kemudian membuat laporan bacaan. Tugas diketik pada kertas A4 sesuai dengan diktat pedoman penulisan karya ini ya. Kemudian 2 halaman, saya tidak minta banyak-banyak. Jadi kalau kamu ketik 3 halaman, halaman ketiga saya tidak baca. Saya hanya baca persis pada halaman kedua. Lalu margin untuk kiri kanannya, atas dan bawah itu 2 cm. Jelas? Jelas ya. Tugas dikumpulkan sesuai pengumuman dari akademik. Artinya nanti kalian akan dengar pengumuman dari bidang akademik kapan tugas itu akan dikumpulkan. Jadi nanti setelah ini saya akan kasih tahu ke Ibu Orlinda untuk dia umumkan kepada kalian di grup. Oke, ada pertanyaan sebelum kita masuk ke dalam materi? Pak mau tanya Pak, Ya. materi yang dipelajari nggak disediakan di kampusnya atau bagaimana? Kita sediakan PowerPoint, tapi itu diberikan setelah kelas. Karena di PowerPoint itu sudah dicantumkan referensi-referensi. Nah, jadi untuk kelas ini memang dari bidang akademik itu disampaikan mulai jam 6. Iya, Pak. Setiap hari mulai jam 6. Tapi apakah kita bisa mulai lebih awal, jam 5? Karena saya ada kelas-kelas online juga, jadi kalau saya selesai terlalu malam, nanti 1 minggu itu saya off penuh. Jam 5 bisa? Jam 5 sampai dengan jam 8. Jadi besok kita mulai jam 5 dan seterusnya. Bisa? Oke. Jadi hari ini kita mulai jam 6, tapi besok itu kita mulai jam 5, dan mungkin malam ini juga kita tidak full sampai jam 9, karena jam 8.30 itu saya ada janji dengan orang untuk bicara tentang misteri. Oke, jadi kita langsung mulai. Pertama, kita perlu ada gambaran tentang sebenarnya eskatologi. Dalam studi teologi itu posisinya ada di mana. Nah, hari ini kalau saudara berinteraksi di luar sana, ada banyak kebingungan terkait dengan istilah-istilah tertentu di dalam teologi Kristen. Dan karena itu saya harus membawa saudara untuk memasuki gambaran umum mengenai orang kalau studi teologi itu apa-apa saja yang dia pelajari. Jadi jangan sampai saudara yang akan diwisuda nanti bulan Agustus, saudara jangan sampai tidak jelas tentang sebenarnya selama ini kalian itu belajar apa saja di dalam studi teologi. Nah, di dalam kurikulum pendidikan teologi, khususnya teologi Kristen di seluruh dunia, setidaknya ada 5 bidang utama
yang dipelajari ketika orang belajar teologi, mulai dari S1, S2, dan S3. Jadi ada 5 bidang utama yang dipelajari di dalam studi teologi. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan exegetical theology atau teologi eksegesis. Nah, teologi eksegesis itu di dalamnya ada tafsir, ada pengantar, ada teologi publik, ada eksegesis, perjanjian lama, perjanjian baru, tafsir, perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi waktu saudara belajar pengantar perjanjian baru, pengantar perjanjian lama, atau dunia perjanjian baru, dunia perjanjian lama, kemudian saudara belajar tafsir PB 1 sampai dengan 4, tafsir PL 1 sampai dengan 4, kemudian eksegesis PB, kemudian eksegesis PL. Nah, itu masuk dalam bidang yang disebut dengan bidang exegetical theology. Artinya ini satu bidang saja, itu sebenarnya di dalamnya itu banyak bidang-bidang spesifik yang lain. Kemudian yang kedua, nanti saya akan jelaskan hubungannya satu sama lain. Tapi kita mulai dulu dengan apa yang menjadi kandungan dari setiap bidang ini atau setiap korpus ini. Yang kedua adalah biblical theology atau teologi biblika. Nah, teologi biblika itu termasuk di dalamnya teologi perjanjian baru. Ada di kurikulum kita itu teologi PB1, teologi PB2, kemudian teologi PL1, teologi PL2. Termasuk juga kalau saudara studi S2 dan seterusnya ada teologi Paulus, kemudian ada teologi biblika, ada satu mata kuliah lagi yang namanya persis sama dengan bidang ini, teologi biblika atau biblical theology. Jadi ini bidang ini juga merupakan bidang yang sangat besar karena kandungan bidang-bidang atau mata pelajaran spesifik di dalamnya itu juga cukup banyak. Selanjutnya bidang yang disebut dengan bidang sistematik teologi atau teologi sistematika. Istilah lainnya adalah istilah dogmatik teologi atau dogmatika. Jadi kalau saudara dengar istilah dogmatika, itu saudara jangan bingung. Itu sebenarnya istilah yang artinya sama saja dengan istilah sistematik teologi. Hanya saja istilahnya berbeda. Nah, di dalam sistematik teologi itu juga ada banyak bidang spesifik yang lain. Misalnya mulai dari prolegomena, bibliologi, proper teologi, antropologi, kristologi, soteriologi. Nanti saya akan kembali ke sini. Jadi ini satu bidang yang juga sangat besar. Kemudian apa yang disebut dengan historical theology, teologi sejarah. Nah, di dalam teologi sejarah itu saudara belajar tentang sejarah gereja, mulai dari sejarah gereja umum, sejarah gereja Asia, kemudian sejarah gereja Indonesia. Jadi ini juga satu bidang yang sangat amat besar. Kadang-kadang orang menyebutnya the history of doctrine atau sejarah doktrin. Karena orang menelusuri bagaimana doktrin-doktrin itu dipahami sepanjang sejarah kekristenan setelah Alkitab selesai ditulis. Jadi tulisannya kadang-kadang orang menyebutnya dengan istilah sejarah doktrin atau the history of doctrine. Kemudian bidang yang lain. Jadi ini juga satu bidang yang sangat besar. Kemudian bidang yang lain adalah bidang praktikal teologi. Nah, di dalamnya ada ilmu berkhotbah, homiletik, kemudian ada counseling, ada PHK, pendidikan agama Kristen, kemudian ada pastoral teologi, teologi pastoral, pelayanan pastoral, kemudian bimbingan, konseling, kemudian macam-macam, pelayanan anak, pelayanan pemuda, pelayanan remaja, kateketika, itu semua ada di dalam bidang ini, praktikal teologi. Jadi saudara lihat,
5 bidang besar ini, itu di dalamnya itu kandungannya sangat banyak hal yang harus dipelajari. Dan itulah sebabnya kenapa orang penting sekali kalau mau studi teologi itu harus mulai dari S1-nya. Kadang-kadang kan orang sudah S1 umum, kemudian baru dia studi S2 teologi dan seterusnya. Nah, bukan berarti itu tidak baik, tapi itu berarti saudara kehilangan banyak hal. Banyak hal. Karena begini, bidang-bidang utama ini yang dipelajari di S1. Jadi 140 sampai dengan 160 SKS di S1. Itu terdiri atas mata kuliah yang merupakan bagian dari bidang-bidang ini. Jadi pasti agak beda antara orang yang S1-nya teologi kemudian ambil S2 teologi dibanding dengan orang yang S1-nya umum baru dia ambil S2 teologi. Pasti beda. Karena ini adalah apa yang disebut dengan pengetahuan dasar mengenai teologi Kristen. Itu sebenarnya di S1 itu saudara belajar macam-macam kan, mulai dari pengantar, bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Nah, bahasa Ibrani Yunani masuk di sini, exegetical theology. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, kemudian tafsir, kemudian teologi PB, teologi PL, kemudian dogmatika 1 sampai dengan 6. Kemudian saudara belajar tentang sejarah gereja umum, sejarah gereja Asia, sejarah gereja Indonesia. Kemudian saudara belajar tentang teologi pastoral, saudara belajar tentang homiletik, ilmu berkhotbah, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah satu keuntungan orang ambil studi S1 teologi, kemudian dia lanjut ke jenjang yang lebih tinggi S2 dan lain sebagainya. Sebab kalau you sudah studi S2, you tidak belajar ini semua lagi. Tidak lagi belajar ini semua. Kamu harus pilih salah satu. Apakah kamu mau studi khusus untuk bidang ini, atau 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 yang ini. Jadi kalau orang sudah studi S2, dia sudah spesifikasi. Dia tidak belajar lagi ini semua. Dia hanya mulai mendalami salah satu bidang ini. Jadi misalnya kita di S2 kita kan ada MTH kan. Nah, MTH kita itu khusus di sini, teologi biblika. Jadi dia tidak bahas lagi ini semua di S2 karena mengasumsikan bahwa semua bidang ini telah dipelajari di S1. Maka bidang-bidang ini diperdalam melalui studi S2. Itu saya di studi S2 itu saudara tidak lagi belajar ini semua. Saudara harus pilih salah satu. Apakah mau spesialisasi dalam bidang studi eksegesis atau exegetical theology, atau saudara spesialisasi dalam bidang teologi biblika, atau spesialisasi dalam bidang sistematik, dalam bidang sejarah, atau dalam bidang praktikal. Jadi kalau saudara studi S2 nanti, itu saudara tidak lagi belajar segala sesuatu yang saudara pelajari di S1. Dalam studi S2 dan S3, itu saudara sudah harus lebih spesifik. Bahkan studi S2 misalnya saudara mau belajar tentang teologi biblika, saudara harus pilih lagi apakah saudara mau fokus di perjanjian lama atau fokus di perjanjian baru. Jadi semakin ke atas itu semakin sempit ruang studi saudara. Saudara tidak belajar secara umum lagi. Karena era untuk belajar gado-gado itu di S1. Makanya orang kalau tamat S1 itu dia belajar banyak tapi tahunya dikit-dikit. Jadi hermeneutik tahu dikit, tafsir tahu dikit, bahasa Yunani, Ibrani tahu dikit. Kemudian teologi biblika tahu dikit, dogmatika tahu dikit, semua tahu dikit-dikit. Jadi mata kuliahnya banyak tapi tahunya dikit-dikit. Nah, supaya saudara tidak tahu dikit tapi omong banyak, saudara perlu studi lanjut ke S2 untuk mendalami apa yang saudara sudah pelajari di S1 itu. Tetapi kalau saudara mulai dari S1, saudara punya kerangka pemahaman tentang teologi itu sudah terbentuk. Jadi untuk membuatnya menjadi satu bangunan yang bagus, saudara perlu studi lanjut.
Jadi ibarat seperti orang membangun rumah, fondasinya sudah ada, kerangkanya sudah ada, atapnya sudah ada, tinggal saudara finishing. Menjadi satu pemahaman yang utuh, yang baik, dan nanti akan mendalam untuk saudara menjadi referensi di dalam jemaat atau di dalam masyarakat. Nah, jadi yang kalian sudah pelajari di S1. Kemudian nanti pada tanggal 5 nanti itu akan pakai toga. Itu jangan pikir lu sudah tahu semua, belum. Itu baru basic. Tapi saudara dihargai dengan gelar sarjana teologi, sarjana pendidikan, karena saudara sudah punya dasar, sudah punya kerangka, sudah punya atap. Kalau kita mau gunakan metafora bangunan untuk studi teologi. Nah, untuk membuat itu menjadi satu pengetahuan yang mendalam dan menjadikan lu referensi di dalam jemaat dan juga di dalam masyarakat, you perlu studi lanjut. Jadi bagi saudara-saudara yang melayani di sekitar Bapak, yang tamat S1 nanti bulan Agustus ini, saudara harus segera mendaftar untuk studi S2 lagi. Studi S2. Nah, saudara perhatikan di samping bidang-bidang ini, saya kasih tanda panah ke atas, tanda panah ke bawah. Itu bukan sesuatu yang dilakukan tanpa sengaja, bukan. Itu memang sengaja diberikan begitu. Maksudnya bahwa semua bidang-bidang ini saling terkait satu sama lain. Dan setiap bidang memberikan kontribusi untuk bidang-bidang yang lain. Saudara tidak bisa bilang begini, oke saya hanya mau khusus di sini lalu saya tidak perlu tahu yang lain. Tidak bisa. Semua bidang-bidang ini itu berkaitan satu sama lain. Dan karena itu, saudara perlu punya pemahaman yang komprehensif mengenai bidang-bidang ini sebelum saudara fokus kepada salah satu bidang. Jadi saudara bisa melihat kaitan antara exegetical teologi, biblical teologi, systematic teologi, historical teologi, practical teologi. Saudara bisa lihat hubungan timbal balik antara korpus-korpus itu kalau saudara melakukan studi yang komprehensif terhadap isi dari setiap korpus itu. Kemudian saudara lihat hubungannya satu sama lain. Misalnya, saudara tidak hanya bisa tahu belajar bahasa Yunani, bahasa Ibrani, dan tafsir tanpa belajar tentang doktrin. Tidak bisa. Saudara tidak bisa juga melihat kaitan antara doktrin-doktrin itu dengan kajian eksegesis kalau saudara tidak belajar tentang teologi biblika. Kemudian saudara tidak bisa bicara tentang bagaimana perkembangan sebuah doktrin di dalam sejarah kalau saudara tidak pernah punya pengetahuan tentang sistematik teologi. Termasuk saudara tidak bisa memberikan nasihat-nasihat pastoral di dalam jemaat kalau you tidak ngerti tentang ajaran-ajaran yang sehat dari Alkitab. Makanya saya selalu katakan, dan mungkin banyak orang tidak setuju dengan saya, tapi pendeta yang tidak mau belajar lebih baik jangan jadi pendeta. Apa yang kamu mau ajari kepada jemaat? Tugas menggembalakan itu tugas mengajar loh. Bayangkan kalau kamu utus anakmu pergi sekolah lalu kepala sekolahnya bilang begini, oke, kami di sini semua hanya punya ketulusan, punya semangat, tapi kami tidak perlu sekolah untuk mengajar anakmu. Sebab banyak orang hari ini bersembunyi di dalam jubah ketulusan dan jubah kesungguhan sambil tidak mau belajar. Oh, itu belajar itu hanya untuk mereka yang mau dapat gelar aja. Saya kan tidak mau dapat gelar, jadi saya tidak perlu belajar. Saya hanya cukup rendah hati saja. Jadi saya katakan kepadamu, dan kamu harus ajarkan ini kepada jemaatmu dimanapun kamu melayani. Pelayanan itu tidak hanya butuh ketulusan. Yes, butuh ketulusan dan butuh kesungguhan, butuh kerendahan hati, tapi juga butuh pengetahuan. Ya, sebab waktu kamu ada di atas mimbar, apa yang kamu katakan kepada jemaat? Pengetahuan. Sebab kalau jemaat tidak dapat apa-apa dari kamu, lebih baik dia tidur di rumah. Ngapain dia buang waktu 2 jam, 3 jam datang duduk kemudian dengar kamu ngalor ngidul? Itu sebenarnya butuh orang studi, dan studi itu adalah ekspresi bukti dari kerendahan hati. Justru orang yang tidak mau belajar adalah orang yang tidak rendah hati, karena dia pikir dia bisa tanpa harus belajar.
Jadi kalau orang bilang, oh itu kalau you studi punya gelar itu you punya tinggi hati, sarjana tinggi hati, itu stupid, itu omong kosong. Mereka yang tidak mau belajar tapi mau melayani adalah orang-orang yang angkuh. Karena mereka tidak mau mengalami proses duduk bertahun-tahun di bawah pengajaran, mengerjakan tugas, membaca buku, melakukan riset, itu bukan sesuatu yang gampang loh. Tidak mau merendahkan hati mereka. Mereka hanya mau berdiri di depan dan bicara, tapi tidak mau duduk dan mendengar. Saudara, saya selalu katakan, para murid, para rasul itu, sebelum mereka diutus dan menggoncang dunia pada peristiwa Pentakosta di Yerusalem, Kisah Rasul pasal 2, terlebih dahulu 3,5 tahun mereka ikut Yesus siang dan malam dan belajar. Itu para murid loh. Dan mereka belajar dari siapa? Dari Profesor Dr. Yesus Kristus. Itu saja butuh 3,5 tahun. Apalagi kalau you belajar dari saya yang bukan siapa-siapa, you mungkin butuh 10 tahun untuk belajar. Maka ada seorang teolog pernah bilang begini, kalau saya hanya punya 3 tahun sisa dari hidup saya akan pakai 2 tahun untuk belajar dan 1 tahun untuk melayani. Jadi jangan menipu dirimu dengan tersembunyi di balik jubah ketulusan dan jubah kesungguhan. Jangan. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana posisi eskatologi di dalam kurikulum pendidikan teologi Kristen. Kalau saudara perhatikan dari diagram ini, eskatologi itu ada dalam bagian sistematik teologi. Itu seperti saya kasih tanda panah di sini. Ini adalah bidang-bidang yang saudara pelajari di dalam sistematik atau dogmatik teologi. Pertama saudara mulai dari prolegomena. Ada yang tahu? Masih ingat prolegomena itu apa? Yosua, prolegomena itu apa? Ya, pengantar. Tapi pengantar di dalam studi sistematik itu apa maksudnya? Apa? Prolegomena itu apa? Tinianus. Sudah lupa semua? Prolegomena itu berarti pengantar ke dalam teologi sistematika. Pengantar ke dalam teologi sistematika. Dan di dalam bagian itu orang bicara tentang definisi teologi sistematika, kenapa harus belajar teologi sistematika, kemudian metode di dalam belajar teologi sistematika. Jadi itu yang masuk dalam kerangka atau bagian prolegomena. Kemudian bibliologi. Ada yang tahu apa itu? Hah? Doktrin tentang Alkitab. Tentang kenapa kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Belajar tentang teori-teori inspirasi. Kemudian belajar tentang kanon Alkitab. Bagaimana sejarah sehingga perjanjian lama dan perjanjian baru itu terkumpul menjadi satu korpus, lalu diterima sebagai teks-teks yang berotoritas di dalam kekristenan. Itu bibliologi. Nah, di dalam kurikulum STT Uperetes, prolegomena dan bibliologi itu kita gabungkan menjadi satu di dalam mata kuliah pengantar ke dalam teologi sistematika. Kemudian yang berikut adalah teologi proper atau proper teologi. Ini apa ini? Doktrin tentang Allah. Jadi doktrin tentang Allah itu istilahnya adalah proper teologi atau teologi proper. Di dalamnya saudara belajar tentang alasan-alasan atau argumen-argumen filosofis teologis mengenai keberadaan Allah. Lalu saudara belajar tentang ajaran Alkitab dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru mengenai Tuhan yang kita sembah itu siapa. Terutama belajar tentang Tritunggal, Trinity. Nah, saudara harus hati-hati. Saudara harus hati-hati karena di dalam era keterbukaan informasi dan era digital sekarang itu muncul kembali, hidup kembali
ajaran-ajaran yang menolak Tritunggal bahkan di dalam kekristenan. Kalau saudara ingat, pernah saya bikin satu sesi kuliah tentang sidang ilahi untuk satu orang namanya Paul Zeg. Dia tinggal di Jerman tapi dia banyak diikuti oleh orang-orang Indonesia. Dia Chinese Indonesia kalau saya tidak salah. Dan dia cukup mempengaruhi banyak orang karena dia tidak percaya Tritunggal. Jadi hari ini saudara akan berhadapan dengan ajaran-ajaran sesat yang sebenarnya sudah dikutuk di dalam sejarah gereja sebagai ajaran sesat, tapi muncul kembali dalam bentuk yang beragam. Jadi saudara harus kuat bukan hanya di dalam doktrin Alkitab, tapi juga doktrin tentang Tuhan, doktrin tentang Allah. Itu proper teologi. Kemudian yang berikut adalah antropologi atau doktrin tentang manusia. Saudara belajar tentang dikotomi, trikotomi, kemudian tentang doktrin dosa, tentang penciptaan manusia, apa yang dimaksud dengan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Jadi itu masuk dalam kategori antropologi. Kemudian saudara belajar tentang kristologi. Nah, kristologi itu bicara, jadi di dalam kurikulum pendidikan teologi sebenarnya ajaran tentang Yesus itu dibagi menjadi dua. Ajaran tentang Kristus itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ajaran tentang pribadi Kristus. Siapa itu Yesus? Itu yang disebut dengan kristologi. Kemudian ajaran tentang pekerjaan Kristus atau karya Kristus, itu yang disebut dengan soteriologi. Jadi sebenarnya kristologi dan soteriologi bicara tentang Yesus, tapi memberikan penekanan pada aspek yang berbeda. Kristologi bicara tentang siapa itu Yesus, sedangkan soteriologi bicara tentang apa yang Yesus lakukan dan apa manfaatnya bagi kita. Itu soteriologi. Jadi kristologi bicara tentang pribadi Kristus, soteriologi bicara tentang doktrin keselamatan, kan? Tapi ingat, doktrin keselamatan itu bukan kamu lakukan sesuatu lalu kamu selamat. Kamu diselamatkan karena berdasarkan dan hanya berdasarkan karya pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Jadi soteriologi dan kristologi itu sebenarnya bicara tentang Yesus, tapi memberikan penekanan yang berbeda. Kristologi bicara tentang pribadi Yesus atau siapa itu Yesus. Kalau soteriologi bicara tentang apa yang Yesus lakukan dan apa manfaatnya bagi kita. Itu soteriologi. Jadi soteriologi itu doktrin keselamatan. Kemudian pneumatologi itu doktrin tentang Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus dan bagaimana peran Roh Kudus bukan hanya di dalam keselamatan kita, tapi juga peran Roh Kudus di dalam menyertai gereja, menyertai umat Tuhan. Kemudian yang berikut adalah eklesiologi. Eklesiologi itu apa? Doktrin tentang gereja. Jadi gereja itu apa? Apakah gereja itu berarti GBI, GPIB, Pentakosta, bukan Pentakosta ya, Pantekosta, kemudian HKBP, kemudian BNKB, apakah itu gereja? Atau sebenarnya gereja itu di dalam teologi Kristen punya pengertian yang lain. Jadi gereja yang dimengerti di dalam kekristenan itu bukan gedungnya, bukan organisasinya, bukan denominasinya, tetapi siapa? Orangnya. Itulah sebabnya orang tidak dapat menghancurkan gereja, karena hancurkan satu gereja mereka bangun lagi karena orangnya masih ada. Jadi doktrin tentang gereja itu dibahas di dalam apa yang disebut dengan eklesiologi. Kemudian yang terakhir adalah eskatologi. Nah, sama seperti di sini, saudara perhatikan. Sama seperti di sini. Saudara perhatikan di samping kiri kanan ini saya kasih tanda panah atas, tanda panah ke bawah. Karena begini. Semua doktrin-doktrin ini itu saling terkait satu sama lain.
Sehingga kamu tidak bisa bilang, oke, saya hanya cukup belajar bibliologi, saya tidak perlu belajar kristologi, tidak perlu belajar soteriologi. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena pengertian terhadap doktrin yang satu itu berkontribusi untuk pengertian terhadap doktrin yang lain, berkontribusi terhadap pengertian terhadap doktrin yang lain, dan seterusnya. Jadi antara isi dari doktrin yang satu dengan doktrin-doktrin yang lain itu saling berkaitan satu sama lain. Berkaitan satu sama lain. Makanya kenapa di dalam kuliah-kuliah umum saya selalu katakan kepada orang-orang yang suka pakai gelar kristolog itu sebagai para penipu. Memang mereka menipu karena orang tidak bisa ahli hanya khusus kristologi. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena apa yang you mengerti tentang kristologi itu memiliki kaitan erat dengan ini, memiliki kaitan erat dengan ini, dengan ini, dengan ini, dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi you tidak bisa hanya ahli di dalam satu doktrin, tidak bisa. Tidak bisa. Itulah sebabnya kalau you studi S2 atau studi doktoral, biasanya orang bilang Magister of Theology in Systematic Theology. Orang tidak bilang begini, Magister of Theology in Christology. Tidak ada itu stupid. Tidak bisa. Karena studi magister atau studi doktoral itu selalu studi, misalnya kalau studi dalam bidang sistematik, you belajar tentang ini semua, meskipun mungkin you lakukan riset tentang salah satu doktrin tertentu, mungkin. Tetapi predikat akademik yang saudara raih itu tidak melekat kepada bidang-bidang spesifik ini, melainkan kepada korpusnya. Jadi ini banyak orang di luar sana, terutama para apologet muslim, itu memberi nama mereka kristolog, seperti Insan Mokoginta, Yahya Waloni, Sanigo Munir, Menake Mali, dan lain sebagainya yang saya tiap hari hajar mereka di sana itu. Mereka memberi nama mereka kristolog, itu stupid, itu tidak bisa. Tidak bisa, bukan karena kita tidak suka mereka pakai itu, tapi tidak ada alasan untuk pakai gelar itu. Dan tidak ada satu institusi manapun di dalam dunia ini yang memberikan gelar kristolog kepada orang. Tidak ada. You cari dimanapun, di semua benua, di seluruh negara, tidak ada satu institusi pun yang memberikan gelar kristolog kepada siapapun. Tidak ada. Tidak ada. Jadi jangan dibodoh-bodohi oleh orang-orang semacam itu. Mereka tahu kalian tidak ngerti, makanya mereka pakai itu. Karena mereka pikir, oh tidak ada orang yang tahu kok. Cuman karena kelihatan keren, maka mereka terlihat hebat. Gitu kan. Jadi, kembali ke topik kita, mata kuliah kita. Subjek atau topik kajian kita, bahasan kita adalah eskatologi, yang merupakan bagian dari sistematik teologi. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Ya. Kenapa sistematika teologi yang harus menjadi dasar untuk kita pelajari gitu Pak? Kenapa tidak biblical teologi atau historical teologi? Saya tidak bilang sistematik teologi sebagai dasar. Bukan dalam misalkan dalam pembelajaran mata kuliah yang kita ambil gitu Pak. Misalkan kita kan ada prolegomena atau bibliologi dan seterusnya kita itu pelajari gitu. Tapi kenapa tidak historical teologi atau biblical teologi yang kita ambil di situ Pak? Ya karena di dalam bidang teologi sistematika itu ada bidang pelajaran tentang bibliologi. Nah, kamu mengancamkan dua hal di sini sebenarnya. Mana sih? Kamu mengancamkan dua hal di sini sebenarnya. Ya betul bahwa Alkitab adalah dasar dari segala sesuatu yang kita percayai dan yang kita ajarkan. Itu prinsip. Itulah sebabnya
Kenapa saya tempatkan exegetical theology itu di bagian paling bawah sebagai fondasi dari bidang-bidang yang lain? Karena di exegetical theology itu belajar tentang eksegesis, tafsir. Jadi bagaimana orang memahami Alkitab itu akan menentukan bagaimana dia bicara tentang teologi biblika, sistematik, historical, dan seterusnya. Tetapi yang kamu tanyakan di sini ini bukan bahwa dia tidak menjadi dasar, tapi yang dipelajari di sini adalah pertanyaan-pertanyaan tentang Alkitab ini apa sih? Kenapa disebut sebagai firman Tuhan? Padahal di dalamnya ada kata-kata setan misalnya, ada kata-kata Abraham misalnya, ada kata-kata Daud misalnya, ada kata Petrus misalnya. Tapi kalau ada kata-kata setan, misalnya di Kejadian pasal 3 kan, ada percakapan antara Hawa dan ular itu, setan yang muncul dalam wujud ular itu kan, atau kata-kata Daud dan lain sebagainya. Kalau ada kata-kata setan dan orang-orang, lalu kenapa kamu sebut sebagai firman Tuhan? Nah, itu yang dipelajari di dalam bibliologi, termasuk juga sejarahnya, bagaimana ceritanya sehingga perjanjian lama dan perjanjian baru itu terbentuk menjadi satu kitab dan diterima sebagai kitab yang berotoritas. Jadi posisinya sebagai dasar itu bicara tentang isi dari ajarannya. Tapi yang dipelajari di sini adalah bagaimana kamu yakin bahwa Alkitab ini memang harus menjadi dasar dari segala sesuatu. Jadi itu dua hal yang sebenarnya kamu bingungkan di sini. Oke, ada lagi? Ya. Pertanyaan kalau dari kurikulum eskatologi itu, kalau misalnya kita melanjut ke S2 nih Pak, itu salah satu atau semuanya kita ambil itu Pak, dari praktikal teologi sampai ke ini estetikal. Kalau saudara mau studi S2, saudara harus pilih salah satu bidang ini. Misalnya kalau saudara pilih sistematik teologi, maka saudara akan belajar tentang ini, lebih mendalam tentang ini. Kalau saudara pilih ini, jadi saudara tidak akan belajar ini lagi ini, saudara tidak akan belajar. Kalau saudara pilih ini, saudara akan belajar tentang teologi biblika, kemudian teologi perjanjian baru, teologi perjanjian lama, kemudian di dalamnya ada teologi Paulus, ada teologi intertekstual, kemudian intertestamental dan lain sebagainya. Jadi kalau saudara sudah S2, saudara harus pilih salah satu bidang ini. Itu sebenarnya di S2 itu mata kuliahnya, kalau dia keluarkan S2 dalam bidang sistematik misalnya, maka mata kuliahnya itu berkaitan dengan ini. Saudara tidak lagi belajar tentang pengantar perjanjian baru, pengantar itu sudah dipelajari lagi. Karena itu sudah dipelajari di S1. Nah, kita di UPRS S2 kita itu dalam bidang yang ini, teologi biblika. Jadi kita memberikan program, mengeluarkan punya program studi MTH kita itu bidang kekhususannya atau bidang keahliannya adalah biblical theology. Nah, jadi itu yang saudara pelajari di sekolah teologi itu bidang-bidang ini. Ini bidang-bidang yang sangat besar. Dan eskatologi itu masuk dalam bidang teologi sistematika. Kalau di kurikulum kita dia dogmatika 6. Ya, dogmatika 6. Jadi prolegomena bibliologi itu pengantar, kemudian teologi proper itu dogmatika 1, kemudian ini dogmatika 2, ini dogmatika 3, kemudian ini dogmatika 4. Pneumatologi dan eklesiologi itu digabung menjadi satu, dogmatika 5. Kemudian dogmatika 6 itu eskatologi. Oke. Sekarang kita lanjut ke materi kita. Jadi ini pengantar untuk mengingatkan kembali tentang apa yang saudara pelajari sebagai seorang mahasiswa teologi. Bidang-bidang yang saudara pelajari. Dan sekaligus saudara lihat di dalam pemetaan skema ini, eskatologi itu adalah
doktrin, salah satu doktrin yang dipelajari di dalam bidang sistematik teologi atau istilah lainnya teologi dogmatika, dogmatik teologi. Nah, sekarang kita mulai dari definisi apa itu eskatologi. Nah, istilah eskatologi itu berasal dari kata bahasa Yunani eskaton. Kalau bentuk jamaknya itu eskata. Nah, eskaton atau jamaknya eskata itu berarti hal-hal terakhir. Makanya di dalam subjudul dari mata kuliah ini saya kasih subjudul The Doctrine of the Last Things, doktrin mengenai hal-hal terakhir. Nah, saya kutip bagi saudara, ada satu penjelasan dari F.F. Bruce di dalam Evangelical Dictionary of Theology halaman 362. Tapi sebelum di situ, saudara perlu tahu bahwa istilah eskatologi itu muncul di dalam beberapa bagian di dalam Alkitab. Perjanjian Lama Yesaya 2 ayat 2, Mika 4 ayat 1, 1 Petrus 1 ayat 20, dan 1 Yohanes 2 ayat 18. Jadi istilah itu muncul di dalam Alkitab, baik di dalam terjemahan Yunani dari Perjanjian Lama, apa namanya? Terjemahan Yunani dari Perjanjian Lama, Septuaginta, maupun teks Yunani dari Perjanjian Baru. Nah, saudara perhatikan definisi dan penjelasan dari F.F. Bruce mengenai eskatologi itu apa? Eskatologi secara tradisional didefinisikan sebagai doktrin tentang hal-hal terakhir. Bahasa Yunaninya adalah eskata. Eskata itu bentuk jamak dari eskaton. Eskaton itu bentuk tunggal. Nah, dalam kaitan dengan baik manusia, individu-individu, di dalamnya bicara tentang kematian, kebangkitan, penghakiman, dan kehidupan setelah kematian. Termasuk juga dalam kaitan dengan dunia ini. Jadi saudara lihat dari penjelasan ini, eskatologi itu bukan hanya bicara tentang dunia ini, tapi termasuk bicara tentang saudara dan saya. Kita sebagai individu-individu. Itu ada eskatologi. Apa yang akan terjadi dengan kita pada saat kematian, setelah kematian, kehidupan setelah kematian, penghakiman, dan termasuk juga apa yang akan terjadi ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan apakah ada yang disebut dengan kerajaan 1000 tahun atau tidak? Yang disebut dengan milenium. Nah, diskusi mengenai milenium itu ada di dalam buku ini. Karena itulah yang membedakan satu pandangan teologi, termasuk pandangan dari berbagai gereja dengan gereja lain atau dengan teologi yang lain, khususnya pandangan mengenai kerajaan 1000 tahun. Jadi itu yang saudara harus perhatikan. Soal saudara nanti mau melakukan riset lebih lanjut untuk saya mau teliti tentang ini supaya saya bisa menetapkan posisi saya itu di mana, itu silakan. Tapi saudara perlu dapat gambaran tentang sebenarnya di dalam sejarah pandangan-pandangan apa saja yang pernah dimunculkan mengenai 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun. Nah, jadi itu yang dipelajari di dalam teologi eskatologi. Jadi eskatologi itu bicara tentang hal-hal terakhir. Definisi yang sama juga dikemukakan oleh Boswell, Systematic Study of Eventualities. Itu sama saja, hal-hal terakhir, apa yang akan terjadi pada masa terakhir, pada hari-hari terakhir. Nah
kenapa eskatologi itu sangat penting untuk dipelajari? Kenapa eskatologi itu sangat penting untuk dipelajari atau sebagai satu bidang yang signifikan untuk dipelajari? Karena ini ada kutipan dari Abraham Kuyper. Abraham Kuyper ini seorang teolog Belanda yang sangat terkenal dan dikutip di dalam Louis Berkhoff. Ini salah tulis, Louis Berkhoff. Sistematik teologi yang kita punya di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam 6 jilid itu ya. Nah, Louis Berkhoff mengutip Abraham Kuyper dan Abraham Kuyper bilang setiap bidang yang lain, bidang yang tadi ini, makanya kenapa saya mulai dengan ini. Nah, yang teologi dan seterusnya. Setiap bidang yang lain meninggalkan pertanyaan-pertanyaan tidak terjawab. Itu sebenarnya tadi saya bilang, you tidak mungkin hanya belajar doktrin Alkitab, lalu you tidak belajar tentang doktrin Allah, lalu you tidak belajar tentang doktrin manusia. Karena setiap doktrin itu dipelajari secara terpisah, tapi setiap doktrin itu mengharuskan saudara untuk belajar lagi doktrin yang lain. Kenapa? Karena setiap bidang itu, lokus itu atau korpus-korpus itu meninggalkan pertanyaan-pertanyaan tak terjawab, di mana eskatologi harus memberikan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tak terjawab itu. Jadi begitu saudara sudah belajar mulai dari dogmatika 1 sampai dogmatika 5, kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan yang tidak dijawab di dalam doktrin-doktrin itu. Sekarang saatnya saudara perlu belajar eskatologi untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tak terjawab di dalam doktrin-doktrin yang sudah saudara pelajari. Misalnya dia kasih contoh. Di dalam teologi proper, waktu saudara belajar tentang Tuhan, saudara akan muncul pertanyaan bagaimana pada akhirnya Tuhan secara sempurna dimuliakan di dalam apa yang dia kerjakan. Itu tidak dijawab di dalam dogmatika 1. Di dalam dogmatika 1, saudara hanya belajar tentang Tuhan itu siapa, dan atribut-atribut Tuhan, dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Jadi saudara belajar bahwa Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Kemudian segala sesuatu jatuh ke dalam dosa dan seterusnya di dalam dogmatika 2, termasuk manusia berdosa dan memberontak terhadap Tuhan. Lalu bagaimana Tuhan bisa pada akhirnya secara sempurna memuliakan dirinya atas apa yang telah dia kerjakan. Nah, pertanyaan itu dijawab di dalam eskatologi tentang akhir dari segala sesuatu itu bagaimana. Kemudian di dalam antropologi, pertanyaan tentang bagaimana pada akhirnya kita yang telah jatuh ke dalam dosa kemudian ditebus oleh Tuhan Yesus, menerima manfaat dari karya penebusan Yesus, pada akhirnya secara sepenuhnya menerima berkat dari penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Termasuk bagaimana dengan kehidupan, apa yang terjadi dengan dunia ini ketika Yesus datang kedua kali. Apakah dunia ini akan dihancurkan secara total, atau dunia yang sekarang ini dibaharui menjadi satu tempat tinggal yang baru tapi tidak dihancurkan secara total. Nah, itu dipelajari di dalam teologi, di dalam eskatologi. Jadi eskatologi membawa kita kepada klimaks dari studi mengenai teologi. Itu sebenarnya ada seorang teolog yang mengatakan bahwa eskatologi adalah crown, mahkota dari studi teologi. Ya, you belajar doktrin-doktrin yang lain, tapi kalau you tidak sampai kepada eskatologi, maka you ditinggal di dalam kebingungan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti yang tadi saya kemukakan. Kematian itu apa? Apa yang terjadi ketika orang mati? Apakah ada kehidupan setelah kematian?
Dan kalau ada kehidupan setelah kematian, sementara Yesus belum datang, apa yang terjadi dengan orang yang sudah mati itu? Itu pertanyaan-pertanyaan yang hanya dijawab di dalam studi mengenai eskatologi. Jadi eskatologi itu penting untuk dipelajari, untuk membawa saudara kepada klimaks dari studi mengenai keutuhan ajaran Alkitab. Dan ini sesuatu yang sangat penting, karena saya selalu ingatkan kepada kalian bahwa di dalam kekristenan itu selalu dilindungi oleh dua prinsip penting. Dilindungi dari ajaran-ajaran yang menyimpang. Prinsip yang pertama, prinsip yang pertama adalah prinsip yang disebut dengan prinsip sola scriptura. Tapi bukan hanya itu. Sola scriptura berarti Alkitab adalah firman Tuhan. Dan Alkitab menjadi apa yang disebut dengan normatis. Dalam bahasa Latin bukan norma Darwin ya. Norma itu berarti norma yang mengukur. Segala sesuatu diukur, dinilai, dievaluasi berdasarkan Alkitab. Jadi Alkitab diakui, diterima sebagai firman Tuhan, berarti Alkitab menjadi norma tertinggi di dalam kehidupan dan iman orang Kristen. Alkitab menjadi norma tertinggi di dalam kehidupan dan di dalam iman seorang Kristen. Tetapi ini tidak cukup. Tidak cukup. Ini tidak cukup. Saudara harus pergi kepada prinsip yang kedua, yaitu apa yang disebut dengan prinsip total scriptura. Total scriptura itu berarti the totality of the teachings of the scripture. Totalitas ajaran Alkitab. Dan di mana saudara ketemu totalitas ajaran Alkitab? Di dalam studi sistematik teologi. Secara sistematik teologi meringkas seluruh ajaran penting di dalam Alkitab ke dalam bidang-bidang itu. Itu saudara mulai dari prolegomena sampai dengan eskatologi. Dan jadi dengan belajar sistematik teologi, saudara belajar tentang total scriptura, the totality, totalitas, keseluruhan ajaran Alkitab. Maka saudara tidak bisa bilang, oh saya tidak mau belajar eskatologi. Kalau you tidak belajar eskatologi, you belum memiliki pemahaman yang total mengenai Alkitab. Sebab di dalam eskatologi, you belajar tentang ajaran-ajaran inti dari Alkitab. Jadi sistematik teologi menolong kita, meringkas bagi kita. Sebenarnya Alkitab itu ngajarin apa sih? Siapa itu Tuhan? Siapa itu manusia? Siapa itu Yesus? Bagaimana orang bisa diselamatkan? Dan atas dasar apa? Kemudian gereja itu apa? Roh Kudus itu siapa? Dan apa yang akan terjadi bagi kita yang sudah percaya kalau Yesus datang atau setelah kita meninggal, dan kematian itu apa? Jadi sistematik teologi menolong kita untuk memiliki gambaran yang jelas dan utuh, lengkap mengenai ajaran Alkitab. Sehingga itu membantu kita, menolong kita, termasuk memagari kita untuk tidak sembarang menafsir Alkitab. Tidak sembarang menafsir Alkitab. Misalnya ketika you berhadapan dengan ayat-ayat di dalam Alkitab yang dikatakan maka menyesallah Tuhan, kemudian you pikir oke, Tuhan bisa berubah, Tuhan bisa berubah pikiran, Tuhan menyesal seperti kita menyesal. Itu you sudah celaka lagi. Kenapa celaka? Karena sistematik teologi menolong kita, memberikan kita arah, oke, ajaran Alkitab tentang Tuhan adalah Tuhan itu tidak berubah, dan Tuhan itu sempurna di dalam hikmat dan di dalam bijaksana dan di dalam pengetahuannya. Kita menyesal dan kita berubah karena kita tidak sempurna, pengetahuan kita tidak lengkap, hikmat kita tidak sempurna, sehingga kita bisa melakukan kesalahan. Kita salah menilai, salah memperhitungkan
salah berpikir sehingga kita berubah dan kita menyesal melakukan kesalahan, Tuhan tidak bisa lakukan itu semua. Itulah sebabnya pasti ada pengertian lain yang berbeda dari pengertian kita tentang menyesal. Jadi sistematik teologi memagari kita dari menarik kesimpulan yang salah ketika membaca Alkitab. Karena kita punya pengajaran yang utuh dari Alkitab. Itu yang saya sebut sebagai saudara dilindungi dari ajaran yang salah dan ajaran yang sesat. Nah, kenapa tadi saya katakan sola scriptura ini tidak cukup? Tidak cukup orang hanya mengaku Alkitab itu firman Tuhan. Kenapa? Contohnya sederhana. Para saksi Yehova itu percaya Alkitab firman Tuhan. Percaya. Mereka percaya dengan segenap. Mereka sudah tanya Alkitab firman Tuhan tanpa berkedip, tanpa tarik nafas, mereka bilang ya dan amin. Itu para saksi Yehova. Jadi pengakuan akan nilai status Alkitab sebagai firman Tuhan tidak menyelamatkan orang dari ajaran sesat. Tapi kenapa mereka punya pengajaran yang berbeda, berkontradiksi dengan kita mengenai Yesus itu siapa? Karena ini total Skriptura. Jadi ini adalah syarat perlu ada, tapi ini adalah syarat cukup. Ini adalah necessary condition, syarat yang harus ada. Tapi ini adalah insufficient condition, syarat cukup. Itu saja saudara tidak bisa bilang, oke, saya Alkitab, saya percaya Alkitab firman Tuhan, saya baca Alkitab sudah 25 kali dari Kejadian sampai Wahyu. Saya tidak perlu sekolah lagi, saya tidak perlu studi lagi. Karena saya sudah punya ketulusan, maka saya buka gereja, sewa ruangan di hotel, lalu sound system, lalu saya berkhotbah. Hati-hati, lihat, karena pengakuan akan Alkitab firman Tuhan tidak memagari orang dari ajaran sesat. Bahkan banyak ajaran yang muncul yang aneh-aneh karena orang percaya Alkitab firman Tuhan. Itu fakta. Itu fakta. Saudara pernah dengar ada penginjil televisi yang namanya Pop-Off? Pop-Off. Pop-Off pada tahun 80-an itu dia sangat terkenal, pukulin orang banyak, ribuan sekali. Lalu dia bisa kasih tahu, kamu tinggal di mana, sakitnya apa, dan Tuhan berbicara kepada dia, lalu ambil orang maju didoakan dan sembuh. Nah, kenapa orang bisa berkumpul ribuan? Karena Pop-Off percaya Alkitab firman Tuhan, dan mereka juga percaya Alkitab firman Tuhan. Tapi ternyata bukan karena dia dapat pewahyuan dari Tuhan, bukan karena dia dapat pewahyuan dari Tuhan, maka dia bisa tahu kamu tinggal di mana, sakitnya apa. Tapi karena dia ada pakai radio pendengar di telinganya, jadi begitu orang datang, kan disuruh ngisi kartu itu, tinggal di mana, jenis kelamin, nama, sakitnya apa. Lalu kalau dia lihat orang ini, oh ini bukan sakit yang benar-benar sakit, cuma masalah psikologis saja, maka orang itu yang disuruh maju untuk didoakan. Dan dia bisa kasih tahu, yang duduk di bangku C6, namanya siapa, umurnya berapa, tinggal di mana, bahkan sampai nomor rumahnya pun dia tahu. Lalu orang mulai terkagum-kagum, oh ini orang luar biasa, Roh Kudus berbicara kepada dia, padahal ada radio di telinganya. Dan itu dibongkar oleh BBC dan itu disiarkan, dan sampai sekarang dia belum tidak, sudah dilelap. Jadi saudara hati-hati, karena pengakuan akan Alkitab sebagai firman Tuhan sangat mudah untuk dieksploitasi. Sangat mudah untuk dieksploitasi, termasuk oleh mereka yang menamakan diri para hamba Tuhan. Itu saja saudara harus dilindungi dengan total Skriptura. Benarkah pengajaran Tuhan ini? Dan bagaimana saudara bisa tahu itu benar atau tidak kalau saudara tidak belajar? Oke, nah, ada satu slide yang terhapus, nanti saya
Tapi sebenarnya isinya ada di sini. Nah, di dalam studi eskatologi, itu ada dua aspek dari eskatologi yang dipelajari. Yang pertama itu yang disebut dengan eskatologi individual, dan yang kedua eskatologi umum atau eskatologi kosmis. Nah, nanti saya akan jelaskan apa itu eskatologi individual dan apa itu eskatologi kosmik. Eskatologi individual adalah ajaran tentang hal-hal terakhir yang terkait dengan individu-individu, baik yang percaya maupun yang tidak percaya. Sekali lagi, eskatologi individual itu tadi saya terhapus seperti ini. Eskatologi individual adalah eskatologi yang bicara tentang ajaran mengenai apa yang akan terjadi dengan orang-orang baik yang percaya dan tidak percaya. Misalnya pada saat mereka mati, kematian itu apa? Kemudian apakah ada kehidupan setelah kematian? Dan kalau ada kehidupan setelah kematian, maka jiwanya itu kemana? Jiwanya itu kemana? Apakah langsung masuk ke surga atau kumpul dulu di satu tempat? Maka muncul satu doktrin atau satu ajaran di dalam eskatologi yang disebut dengan intermediate state, status antara. Intermediate state. Intermediate state, status antara atau masa antara. Nah, apa maksudnya intermediate state atau status antara? Nanti itu kita akan bahas, tapi ringkasnya adalah intermediate state bicara tentang apa yang terjadi dengan jiwa manusia pada saat dia mati sampai dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi pada saat dia mati, kan Yesus belum datang kan, belum ada penghakiman terakhir, belum ada kebangkitan tubuh. Nah, pada saat Yesus datang yang kedua kali, di antara ini yang disebut dengan intermediate state, masa antara. Antara yang mana? Antara kematian dan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ketika orang mati, ketika orang meninggal. Dan satu hal penting, satu hal menarik adalah gereja tidak banyak bicara tentang kematian, dan itu satu kecelakaan besar. Ya, gereja hanya bicara tentang kematian ketika sudah ada jenazah di depan mimbar atau orang sudah meninggal, baru dia datang. Itu pun dia pakai ungkapan pelebut yang romantis. Dia telah pergi meninggalkan kita. Jadi pengajaran mengenai death, kematian, itu hanya saudara dengar, itu pun dengar sambil lalu, sampai saudara tidak ingin dengar. Ketika ada orang yang meninggal, tapi itu bukan menjadi satu topik khotbah yang membuat orang ingin dengar. Bayangkan kalau you pengumuman minggu depan saya akan khotbah tentang kematian. Minggu depan kalau jemaat ada 50, yang datang 3 orang. Ada orang nggak mau dekat tentang kematian. Tapi justru itu celakanya. Sebab kalau engkau tidak mengerti tentang kematian itu apa dan nature dari kematian, engkau tidak mengerti tentang kenapa kamu harus hidup begini dan harus hidup begitu di dalam kehidupan ini sekarang. Sebab bagaimana you mengerti tentang kematian, itu menentukan bagaimana you mengerti tentang bagaimana you harus hidup sekarang. Itu harusnya kalau saudara baca tulisan-tulisan dari kaum Purita, ada abad ke-16, abad ke-17, mereka lebih banyak menulis tentang bagaimana cara seorang Kristen mati. Ya, itu satu tema yang mendominasi teologi Purita pada abad
belajar pada abad ke-17. Tema yang sangat utama di dalam tulisan tersebut. Mereka banyak bicara tentang kematian. Banyak bicara tentang kematian. Nah, nanti itu akan dibahas di dalam eskatologi individual. Termasuk juga kebangkitan. Apa itu kebangkitan? Kebangkitan tubuh. Kemudian penghakiman dan kehidupan setelah kematian. Itu masuk di dalam kategori eskatologi individual atau eskatologi personal, eskatologi pribadi, lepas pribadi. Dan yang kedua adalah apa yang disebut dengan eskatologi umum, general eschatology, atau cosmic eschatology, eskatologi kosmik. Kosmik itu dunia. Apa yang terjadi dengan dunia ini ketika Yesus datang kedua kali? Apa yang akan terjadi dengan dunia ini ketika Yesus datang kedua kali? Dan di dalam pokok ini, ada diskusi mengenai milenium, ada diskusi mengenai apakah ada rapture atau tidak, pengangkatan atau tidak, ada diskusi tentang antichrist. Ini banyak orang Kristen suka bicara tentang ini, Termasuk ada diskusi mengenai langit baru dan bumi baru, new heaven and new earth, langit baru dan bumi baru. Itu istilah itu datang dari Wahyu pasal 21 dan pasal 22. Dua pasal terakhir kitab Wahyu bicara tentang new heaven and new earth. Nah, di dalam diskusi tentang new heaven and new earth, diskusinya adalah apakah ketika Yesus datang kembali, dunia, bumi, tempat di mana kita hidup sekarang, apakah totally destroy, dihancurkan secara total, atau di-renew, dibarui menjadi satu tempat tinggal yang baru, tapi bukan dihancurkan secara total. Itu adalah diskusi. Nanti kita akan bahas itu. Dan itu cukup banyak teksnya muncul didiskusikan di dalam Perjanjian Baru. Misalnya Roma pasal 8, kemudian 1 Petrus, kemudian Wahyu 21 dan Wahyu pasal 22. Nah, itu gambaran tentang apa yang saudara pelajari di dalam eskatologi. Jadi eskatologi adalah doktrin tentang hal-hal terakhir, dan ada dua aspek di dalam studi mengenai eskatologi. Eskatologi individual dan eskatologi umum, eskatologi kosmik. Di dalam eskatologi individual itu bahas tentang kematian, bahas tentang intermediate state, bahas tentang resurrection, kebangkitan, bahas tentang judgment, penghakiman, dan kehidupan setelah kematian. Kemudian eskatologi kosmik itu bahas tentang milenium, tentang rapture, tentang antichrist, tentang langit baru dan bumi baru. Nah, karena ini satu bidang yang sangat banyak topiknya, maka di dalam kuliah kita 5 hari itu tidak mungkin kita cover semuanya, tidak mungkin. Jadi nanti saya akan choose untuk hanya bahas beberapa yang menjadi dominan dibicarakan sekarang. Misalnya di dalam eskatologi individual, saya akan bahas tentang intermediate state, kematian dan intermediate state. Kemudian nanti kita akan langsung jump kepada eskatologi umum, bahas tentang milenium, bahas tentang rapture, bahas tentang antichrist, langit baru dan bumi baru. Jadi kita akan dibahas banyak tentang ini, karena lebih banyak orang berdebat dan kemudian membentuk aliran teologi sendiri karena diskusi mengenai topik general eschatology atau eskatologi umum. Jadi kita perlu melihat perspektif-perspektif, baik itu secara eksegetis maupun secara teologis, dari biblical teologi maupun sistematik teologi, untuk melihat posisi kita itu ada di mana di dalam diskusi yang hidup itu.
Nah sekarang setengah 8. Saudara mau istirahat dulu? Atau lanjut sampai jam 8? Oke, lanjut ya. Kita lanjut sampai jam 8, kemudian kita akhiri karena saya mesti pergi, ada yang harus saya urus. Sekarang kita lanjut kepada gambaran tentang pandangan mengenai eskatologi atau apa namanya perdebatan mengenai eskatologi di dalam sejarah teologi Kristen. Di dalam sejarah teologi Kristen. Nah, kadang-kadang orang berpikir begini, oke, langsung saja bahas sejarah Alkitab, tidak usah bahas yang begitu. Nah, itu ada benarnya tapi ada salahnya. Ada benarnya adalah memang yang paling penting adalah ajaran Alkitab. Tapi ada salahnya adalah begini, yang you percaya sekarang dan you mengerti sekarang, sebenarnya itu sudah dipikirkan oleh orang di sepanjang sejarah. Jadi dengan belajar tentang sejarahnya, you tidak mengulangi kesalahan yang sama di dalam sejarah. Dan yang kedua, you tahu diri bahwa bukan you yang pertama kali menemukan pandangan semacam ini. Jadi itu pentingnya kita perlu meletakkan pengajaran ini di dalam perdebatannya di dalam sejarah, supaya kita tahu bahwa orang-orang sebelum kita, mereka telah bergulat dengan isu mengenai eskatologi. Dan kita perlu bukan hanya belajar dari kesalahan mereka, tapi belajar juga dari hal-hal apa yang kita bisa kembangkan sekarang untuk kehidupan kita dan untuk iman kita. Nah, kita mulai dari abad ke-19. Abad ke-19 itu adalah abad yang sangat-sangat krusial di dalam sejarah kekristenan. Mulai dari abad ke-17 memasuki abad ke-18, mulai muncul apa yang disebut dengan pencerahan. Pada abad pencerahan, orang tidak lagi percaya. Pertama, tidak lagi percaya mengenai adanya hal-hal supernatural. Mereka tidak percaya itu. Mereka juga tidak percaya yang namanya mujizat. Ya, kalau dia tidak percaya hal supernatural, maka dia tidak percaya mujizat. Karena mujizat adalah bagian dari intervensi supernatural di dalam sejarah. Misalnya yang paling terkenal adalah definisi mengenai mujizat dari seorang filosof namanya David Hume. David Hume bilang bahwa mujizat adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Mujizat adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Misalnya begini. Kalau tiba-tiba dia pergi ke, misalnya ada keluarga meninggal baru 3 hari yang lalu meninggal. Kemudian dia pergi ke kuburnya, tahu-tahu kuburnya sudah kosong. Apa yang kamu pikirkan tentang itu? Oh, terjadi mujizat, sudah bangkit. Atau yang kamu pikir adalah siapa yang tunjukin mayat apa saja? Yang pertama kali you pikir itu bukan kebangkitan, tapi yang you pikirkan adalah ini pencuri siapa ya? Saya perlu lapor polisi untuk lihat CCTV yang ada di sudut sana. Siapa yang datang gali makam ini? Dengan kata lain, hal-hal besar yang spektakuler yang terjadi di dalam hidup kita. Begitu itu terjadi, hal pertama yang kita pikirkan itu bukan bahwa mujizat, tapi yang kita pikirkan adalah alternatif yang natural. Misalnya ada orang yang datang mencuri dan lain sebagainya. Misalnya, saudara lagi butuh duit, dikejar-kejar sama dia kolektor. Tahu-tahu bangun pagi disapu jalan sebelah kanan, itu ada 20 juta di saat kantong. Saudara tidak pikir bahwa ini Tuhan turunkan duit dari langit lalu simpan di kantong celana saya. Yang dipikir adalah siapa yang akan taruh duit ini di sini? Jangan-jangan orang ini pun mencuri, lalu itu dia nyimpan sebentar, nanti dia balik lagi. Jadi yang you pikirkan itu bukan mujizat,
Tapi yang you pikirkan adalah alternatif yang natural. Itu sebabnya David Hume mendefinisikan mujizat sebagai pelanggaran terhadap hukum Allah. Jadi, saudara tidak bangun pagi besok, lalu saudara berharap bahwa matahari terbit dari selatan barat daya. Atau saudara keluar dari ruangan kelas ini, saudara ambil kerikil, lempar ke atas, lalu saudara berharap dia nyambut di awal. Nah, jadi abad ke-18, abad ke-19, itulah adalah abad yang disebut dengan abad pencerahan. Kenapa disebut sebagai pencerahan? Sebenarnya ada seorang filosof namanya Immanuel Kant menulis mengenai apa itu pencerahan, dan dia mendefinisikan pencerahan sebagai abad di mana orang menjadikan akal budi, reason, rasio sebagai raja dari segala sesuatu. Dengan kata lain, segala sesuatu dinilai berdasarkan akal budi. Nah, saudara jangan salah paham. Oke, karena abad pencerahan bilang segala sesuatu harus dinilai akal budi, maka kita tidak perlu pakai akal budi. Kan banyak orang Kristen sekarang bilang begitu kan? Oh, jangan membaca kitab menurut logika manusia. Kalau tidak pakai logika manusia, lalu apa kita harus pakai logika ayam? Kan banyak orang Kristen bilang begitu kan? Begitu yuk kasih tahu sesuatu yang berbeda dengan dia akan bilang begini, itu karena kamu pakai logika manusia, jadi maksudnya kamu pakai logika kuda. Ya harus pakai logika manusia lah, masa pakai logika ayam? Jadi jangan salah paham. Nanti saya akan jelaskan supaya saudara tidak salah paham. Tapi poinnya adalah kenapa disebut sebagai the age of reason, abad akal budi atau abad pencerahan. Karena yang dimaksud dengan abad akal budi adalah karena akal budi menjadi raja, menjadi crown, mahkota dari semua ilmu pengetahuan, semua pengetahuan. Maka kita tidak perlu firman, tidak perlu wahyu, tidak perlu. Dengan kata lain, itu bukan hanya soal akal budi menjadi penentu, tapi akal budi berarti menempatkan akal budi sebagai mahkota, berarti menolak pewahyuan. Jadi dengan kata lain, karena mereka menjadikan reason sebagai raja untuk segala sesuatu, maka itu berarti mereka tidak perlu pewahyuan, tidak perlu firman. Alkitab ini bukan firman Tuhan. Dan tidak boleh menjadi norma-norma, tidak boleh. Yang menjadi norma-norma adalah akal budi. Nah, pelan-pelan, karena saya tahu saudara akan salah paham. Nanti saya akan sampai ke situ. Jadi abad pencerahan menaikkan akal budi ke atas tahta dan membuang pewahyuan, membuang inspirasi, membuang kitab suci sebagai sesuatu yang sudah kuno, tidak perlu. Dan itulah sebabnya pada abad ke-18, pada abad ke-18-19 muncul apa yang disebut dengan historis kritis, studi-studi historis kritis yang di dalamnya ada kritik bentuk, kritik redaksi, kritik sumber, kritik tradisi, kritik bentuk, kritik redaksi, kritik sumber, kritik tradisi. Nah, kritik itu bukan berarti cari-cari kesalahan, tapi kritik itu berarti satu studi yang rasional, studi yang cermat, atau analisis yang cermat. Misalnya kritik politik, kritik sastra dan lain sebagainya, itu bukan berarti cari-cari kesalahan sastra, bukan. Jadi kalau orang bilang kritik itu bukan berarti cari-cari kesalahan, tapi kritik adalah satu analisis yang cermat. Nah, jadi kritik bentuk, kritik redaksi, kritik semua ini lahir dari studi historis kritis yang asumsinya adalah Alkitab ini bukan firman Tuhan. Dan karena itu pada abad ke-19 setelah lahir pencerahan,
di dalam kekristenan muncul apa yang disebut dengan liberalisme. Liberalisme, pandangan liberal. Karena pandangan liberal inilah, maka mulai dari akhir abad 19 sampai dengan awal hingga pertengahan abad ke-20, kekristenan di Eropa itu menjadi satu bersih. Banyak gereja menjadi musim. Karena orang tidak percaya lagi Alkitab itu, tidak percaya lagi mujizat dan lain sebagainya. Itu adalah dampak dari pencerahan, dampak dari studi-studi kritis abad 19 dan liberalisme. Tapi bukan berarti semua yang mereka bilang itu salah. Jangan salah. Jadi kalau studi kitab-kitab Injil, dalam mendapatkan banyak sekali manfaat dari kritik itu, kritik redaksi, kritik sumber, itu saudara akan dapat manfaat itu besar. Tapi asumsi mereka tentang firman itu sama sekali minimalis. Nah, jadi pada abad ke-19, karena mereka sudah tidak percaya wahyu, sudah tidak percaya Alkitab firman Tuhan, termasuk tidak lagi percaya hal-hal mengenai mujizat, maka itu juga ikut berpengaruh mengenai bagaimana mereka memahami eskatologi, apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan tokoh yang sangat penting adalah Adolf von Harnack. Ini orang Jerman. Menurut Adolf von Harnack, Alkitab itu tidak pernah ngajarin tentang eskatologi. Jadi hidup itu hanya sekarang dan di sini. Makanya orang-orang liberal kalau mau bicara tentang surga dan neraka, mereka akan selalu bilang begini: surga itu ya sekarang dan di sini. Bagaimana kamu hidup itu akan menentukan apakah kamu membuat surga bagi hidupmu atau neraka bagi hidupmu. Jadi kalau kamu suka bertengkar, suka nyari-nyari masalah, suka mencuri dan lain sebagainya, kamu bikin neraka bagi hidupmu dan neraka bagi orang lain. Tapi kalau kamu hidupnya baik, berteman dengan banyak orang, tidak suka cari masalah, menghindari hal-hal yang buruk dan yang jahat, maka kamu menciptakan surga bagi hidup. Jadi surga itu bukan nanti dan di sana, tapi sekarang dan di sini. Artinya jangan nyalahin surga dan neraka di masa depan. Sekarang dan di sini adalah surga dan neraka. Jadi mereka tidak percaya tentang eskatologi. Jadi Adolf von Harnack merupakan representasi dari a total rejection of eschatology, satu penolakan total terhadap eskatologi. Dan bukan hanya itu, mereka tidak percaya Yesus itu Tuhan. Karena mereka tidak percaya Alkitab firman Tuhan, mereka tidak percaya mujizat. Yang mereka percaya mengenai Yesus adalah Yesus itu seorang guru moral yang hebat. Jadi pandangan dominan di dalam liberalisme abad ke-19 memasuki awal abad ke-20 mengenai Yesus adalah Yesus itu hanya seorang guru moral yang besar, tapi bukan anak Allah, bukan Tuhan yang menjadi manusia, dan tidak ada eskatologi. Itu pandangan di abad ke-19 memasuki abad ke-20. Ironisnya itu begini. Gereja masa kini percaya Yesus itu Tuhan, betul? Mayoritas percaya Yesus itu Tuhan. Mayoritas percaya Alkitab itu firman Tuhan, betul? Tapi apa isi khotbah dominan di dalam gereja masa kini? Moral. Kalau you pergi ke gereja hari ini, khotbah-khotbah yang kamu dengar adalah khotbah-khotbah etika dan khotbah-khotbah moral. Dan itu adalah roh dari liberalisme. Saudara, khotbah yang mengubah orang itu bukan ethic preaching, bukan moral preaching, but theological preaching. Siapa itu Tuhan? Siapa itu kamu? Dan kenapa kamu butuh Yesus? Dan apa yang Yesus lakukan bagi kamu? Yes, betul, kamu perlu hidup baik. Betul, kamu perlu hidup bermoral. Itu betul. Tapi itu bukan dasar dari kehidupan seseorang. Dasar dari kehidupan seseorang adalah anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Itulah yang harus diberitakan kepada orang-orang. Kalau
Kalau orang membutuhkan kamu, membutuhkan nasihat-nasihat moral, mereka tidak perlu datang 2 jam, 3 jam di dalam gereja. Mereka duduk di warung kopi, mereka bisa dengar nasihat dari seseorang. Kamu jangan mencuri ya. Kamu jangan mengambil barang orang. Kamu jangan pergi goda ini, goda itu ya. Mereka tidak perlu kamu. Tapi apa yang mereka perlu dengar? Yang perlu mereka dengar adalah kamu orang berdosa, kamu tidak dapat menyelamatkan dirimu kecuali diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya khotbah tanpa Injil itu adalah khotbah yang tidak menyelamatkan, dan khotbah yang tidak menyelamatkan adalah khotbah yang tidak diperlukan di dalam gereja. Jadi para pendeta masa kini, para hamba Tuhan masa kini percaya Alkitab firman Tuhan, Yesus itu Tuhan, Yesus juru selamat satu-satunya. Tapi khotbah-khotbah mereka adalah moral preaching, ethic preaching, dan sebenarnya mereka membangkitkan roh liberalisme di dalam gereja sambil percaya Alkitab firman Tuhan dan sambil percaya Yesus itu Tuhan. Oh, yang aplikasi aja, yang praktis-praktis saja. Itu moral preaching, itu ethic preaching. Saya selalu katakan, kalau saudara baca surat-surat Paulus, Paulus tidak pernah mulai dengan nasihat praktis, tidak pernah. Paulus selalu mulai dengan theological foundation. Apa prinsip teologis? Apa ajaran doktrinal? Nah, nanti setelah dia bahas prinsip teologisnya, baru dia kasih nasihat. Karena itu, misalnya kalau saudara baca surat Roma, pasal 1 sampai pasal 11, dia bicara doktrin. Bicara tentang Injil pasal 1, bicara tentang dosa pasal 3, bicara tentang justification by faith pasal 4, pasal 5, kemudian bicara tentang mati dan bangkit bersama dengan Kristus pasal 6, pasal 7, pasal 8 dia bicara tentang hidup roh, hidup sebagai anak-anak Allah karena pekerjaan Roh Kudus. Lalu pasal 9 sampai pasal 11 dia bicara tentang hubungan antara Israel dan gereja. Nanti masuk pasal 12 baru dia mulai dengan karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang harum dan berkenan kepada. Jadi dia habiskan 11 pasal untuk bicara tentang doktrin. Nanti di pasal 12 sampai pasal 16 baru dia kasih nasihat. Gereja masa kini menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk kasih nasihat praktis, tapi itu tidak pernah dengar. Ini orang kasih nasihat praktis atas dasar apa? Karena dia tidak mau belajar. Dia sibuk Facebookan, sibuk Instagraman, sibuk ini, sibuk itu, mati di dalam rapat, tapi tidak pernah mau belajar. Tidak pernah mau belajar. Nah, jadi Adolf van Hart percaya bahwa tidak ada eskatologi. Yesus hanya guru moral. Dan eskatologi tidak merupakan bagian dari ajaran Yesus, melainkan produk dari gereja abad pertama. Jadi menurut dia inti dari ajaran sesungguh Yesus adalah ini: Allah itu sebagai Bapa, kemudian nilai tak terhingga dari jiwa manusia dan kasih. Dan sebenarnya ini juga muncul sangat kuat sekarang di dalam gereja. Kalau saudara tegur orang yang mengajarkan hal yang sama, mereka, kamu tidak mengasihi orang itu. Emang saya tidak mengasihi ajaran sesat? Di mana ada Alkitab bilang kita harus mengasihi ajaran sesat? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Sebab banyak orang memahami kasih itu secara salah. Kasih itu bukan berarti kompromi. Kasih itu bukan berarti saudara membiarkan sesuatu yang salah diajarkan di dalam gereja. Karena Yesus bahkan bilang, barang siapa yang menyesatkan salah satu di antara kami adalah lebih baik untuk diikat batu kilangan di lehernya dan dibuang ke dalam laut. Itu Yesus. Bayangkan kalau hari ini Yesus datang di dalam gereja lalu ngomong begitu, mereka akan bilang, oh aku tidak mengasihi kamu. Jadi karena
dipengaruhi oleh pencerahan dan dipengaruhi oleh studi-studi kritis dan presupposisi historis kritis mengenai Alkitab dan mengenai Yesus, maka Adolf von Harnack menolak eskatologi sama sekali. Tidak ada eskatologi. Yang paling penting adalah kamu hidup baik karena Yesus itu guru moral dan mengedepankan ethic of love, etika kasih. Nah, kemudian pandangan yang disebut dengan konsisten eskatologi atau eskatologi konsisten. Nah, apa maksudnya? Nah, kalau saudara lihat di dalam pandangan von Harnack betul-betul menolak eskatologi sebagai bagian dari ajaran Yesus. Itu adalah inti dari ajaran von Harnack. Tetapi pandangan itu kemudian dilawan oleh Albert Schweitzer. Dia juga orang Jerman. Karena saudara ingat pencerahan itu lahir di Jerman dan Prancis, lahir di Eropa, di Jerman, Prancis dan Eropa. Nah, jadi termasuk juga di Inggris. Jadi menurut Schweitzer, Harnack itu salah. Karena ingat, Yesus itu bukan sosok yang hidup pada abad ke-19. Tapi Yesus itu adalah sosok yang hidup pada abad pertama. Dia seorang Yahudi, dan seorang Yahudi yang hidup pada abad pertama. Itu adalah salah satu tesis utama dari pandangan Schweitzer. Jadi kenapa dia menolak Harnack? Karena Harnack menurut Schweitzer, Harnack memahami Yesus seakan-akan Yesus itu adalah tokoh yang hidup pada abad ke-19 di Jerman, yang tidak suka bicara tentang masa depan, tidak suka bicara tentang hal-hal supernatural, tidak suka bicara tentang mujizat. Jadi Harnack menurut Schweitzer membaca Yesus sebagai tokoh yang hidup pada abad ke-19 yang menjauhkan diri dari berbagai macam hal-hal supernatural. Itulah sebabnya Schweitzer bilang kita harus memahami Yesus sebagaimana dia hidup pada abad pertama. Karena dia lahir sebagai orang Yahudi dan dia lahir sebagai orang Yahudi di Palestina pada abad pertama. Nah, kenapa itu penting? Itu penting karena Palestina, Yudaisme pada abad pertama adalah satu gerakan kelompok keagamaan yang percaya akan apa yang disebut dengan apokaliptik. Dan apokaliptik itu memiliki pengertian yang tumpang tindih dengan apa yang saudara sebut sebagai eskatologi. Percaya mengenai masa sekarang dan masa yang akan datang. Intervensi Tuhan di dalam masa sekarang dan intervensi Tuhan pada hari-hari terakhir. Nah, sebagai gambaran tentang apa yang dimengerti oleh orang-orang Yahudi. Victor, coba kamu pusing. Sambil Victor aku sini, ada pertanyaan? Orang-orang Yahudi beda dengan orang-orang Yunani. Kalau orang-orang Yunani percaya perjalanan waktu itu seperti spiral. Kalau saudara percaya perjalanan waktu seperti spiral, maka saudara percaya mengenai hal-hal yang berulang. Itu sebabnya orang Yunani merayakan ulang tahun. Jadi saudara merayakan ulang tahun, itu saudara dapatkan itu
dari filsafat waktu yang spiral. Tapi tidak begitu dengan filsafat atau teologi waktu di dalam Yudaisme kuno. Di dalam Yudaisme kuno, waktu itu dilihat seperti sebuah anak panah yang begitu lepas, dia tidak akan kembali. Dia akan terus menuju ke depan sampai tiba pada sasaran. Jadi beda kan? Kalau saudara percaya filsafat waktu yang seperti itu, maka saudara tidak percaya ada ulang tahun. Karena tidak berulang. Ya, tidak berulang. Begitu terjadi, sudah. Dia akan maju terus sampai tiba pada sasaran. Jadi saudara sekarang merayakan ulang tahun, itu dapat dari mana? Dapat dari filsafat waktu yang spiral. Yang spiral. Kalau spiral dia bisa berulang kan? Tapi kalau dia punya filsafat waktu seperti garis lurus, seperti analogi anak panah tadi, maka tidak berulang. Maka apa yang sekarang terjadi, 1 detik kemudian dia sudah tidak akan terjadi lagi. Karena dia sudah melesat kepada satu dimensi yang lain, satu tahap waktu yang lain. Nah, orang-orang Yahudi memahami waktu itu seperti sebuah garis lurus. Gambar seperti sekarang. Jadi ini adalah awal dari waktu. Dan ini adalah akhir dari waktu. Ini adalah akhir dari waktu. Nah, dengan paradigma waktu seperti ini, mereka membagi waktu sejarah. Waktu itu sama dengan sejarah. Membagi sejarah menjadi 2 bagian. Menjadi 2 bagian. Yang di sini mereka sebut sebagai masa sekarang atau present age. Nanti saya akan jelaskan. Dan ini adalah masa mendatang atau the age to come. Nah, yang saya jelaskan di sini saudara perlu ingat baik-baik ini. Karena nanti kita akan bahas tentang bagaimana eskatologi keturunan baru dan eskatologi keturunan baru meneruskan ini, tapi membuat modifikasi. Dan saudara perlu ingat baik-baik. Nah, masa sekarang berarti masa waktu mulai dari awal waktu sampai dengan kedatangan Mesias. Jadi dari awal waktu sampai dengan masa kedatangan Mesias, itu mereka sebut sebagai this present age, masa sekarang. Kemudian ketika Mesias datang, maka Israel akan mengalami pembebasan, mengalami pembaruan, dan Israel akan, atau orang-orang Yahudi akan dibawa memasuki masa keemasan. Masa keemasan. Maka mereka sebut itu sebagai pengharapan akan di age to come. Masa yang akan datang. Dan masa yang akan datang itu ditandai dengan kedatangan Mesias. Jadi di sini ada malapetaka, kelaparan, kejahatan, pembunuhan, gempa bumi, banjir, tsunami, dan lain sebagainya. Semua kesulitan-kesulitan itu adanya di sini. Tapi kalau Mesias datang, maka semua ini akan terjadi kebangkitan orang mati. Kemudian orang akan masuk dalam masa keemasan. Maka kalau saudara baca di Wahyu dikatakan, dia akan menghapus air mata dari mata kamu. Jadi semua air mata, semua kesulitan, semua penderitaan, kesusahan, itu totally stop, berhenti ketika Mesias datang. Dan itu sebabnya kenapa mereka banyak yang tidak percaya Yesus itu Mesias. Karena kalau Mesias itu Yesus, kenapa masih ada kematian? Kenapa masih ada kejahatan? Kenapa masih ada malapetaka? Kenapa masih ada bencana alam dan seterusnya? Karena mereka percaya kalau Mesias itu datang, maka semua itu akan stop. Karena semua itu merupakan bagian dari this present age. Ketika Mesias datang, dia akan membawa masa yang baru, masa keemasan bagi umat Tuhan, dan itu semua sudah tidak terjadi lagi. Jadi mereka membagi sejarah ini menjadi dua. Nah, ini adalah pandangan yang disebut dengan pandangan
Apokaliptik Yahudi. Jadi kalau orang bilang apokaliptik Yahudi, ini adalah kerangka. Nah, dan memang ini benar. Ini sampai pada hari pertama orang-orang Yahudi percaya begini. Orang-orang Yahudi percaya begini. Maka Schweitzer benar bahwa Yesus itu kalau dia hidup pada abad pertama, lahir sebagai seorang Yahudi, maka dia tidak mungkin tidak percaya ini. Tidak mungkin tidak percaya ini. Dia pasti percaya eskatologi. Karena dia orang Yahudi dan hidup pada abad pertama. Jadi itu Schweitzer benar di situ. Dengan kata lain, Harnack menolak eskatologi karena dia tidak mempertimbangkan tentang konteks Yudaisme pada abad pertama. Dan Schweitzer mengingatkan, kalau you mau mengerti tentang Yesus, you tidak akan bisa mengerti Yesus kecuali you menempatkan dia dalam konteks ini. Maka dia bilang begini. Untuk mengerti Yesus, ini adalah penjelasan dari Robert Raymond. Untuk mengerti Yesus, orang harus mengaplikasikan motif eskatologis secara konsisten. Dengan kata lain, pesan Yesus harus secara fundamental dan secara eksklusif bersifat eskatologis. Ya betul, pesan Yesus tidak mungkin tidak bersifat eskatologis karena dia hidup di dalam konteks ini. Dia hidup di dalam pengharapan mengenai two age ini, dua doktrin mengenai two age. Dua zaman, doktrin dua zaman atau doktrin apokaliptisme Yahudi. Ini disebut doktrin two age, doktrin dua zaman. Dia hidup di dalam konteks ini. Maka kenapa pandangan eskatologi ini disebut konsisten eskatologi? Karena dia bilang begini, kamu hanya bisa mengerti pesan Yesus, pengajaran Yesus, kalau kamu secara konsisten, artinya terus-menerus dan eksklusif menempatkan Yesus dalam terang pengharapan eskatologi Yahudi pada abad pertama. Maka disebut eskatologi konsisten. Jadi apa artinya eskatologi konsisten? Apa artinya eskatologi konsisten? Menafsirkan pengajaran Yesus secara konsisten dalam kerangka eskatologis, eskatologi Yahudi atau apokaliptik Yahudi pada abad pertama. Maka pandangan Schweitzer ini disebut sebagai apokaliptik interpretation, penafsiran apokaliptik terhadap Yesus. Jadi Schweitzer bilang begini, pengajaran Yesus harus bersifat eskatologis, harus. Dia menolak harus bersifat eskatologis. Kenapa harus? Karena ingat Yesus hidup dalam konteks di mana orang percaya itu. Sebagai seorang Yahudi dia percaya itu. Sayang sekali. Schweitzer memunculkan sebuah pandangan yang kemudian menimbulkan penyimpangan yang sangat besar di dalam sejarah Kristen. Karena begini, menurut Schweitzer, Yesus percaya eskatologinya karena dia orang Yahudi hidup pada abad pertama. Tetapi masalahnya adalah Yesus percaya bahwa di age to come ini, titik balik ini yang ada di sini, ini terjadi pada masa hidupnya. Dan itu dia buktikan dari Matius pasal 10 ketika Yesus mengutus para muridnya kepada domba-domba Israel yang hilang. Jadi Schweitzer membaca narasi itu sebagai bukti. Oh, Yesus kenapa mengutus mereka? Karena Yesus percaya dengan menjangkau domba-domba Israel yang hilang, maka di age to come ini mulai terjadi. Tetapi ketika para murid kembali dan tidak terjadi apa-apa, maka Yesus sadar bahwa dia salah memprediksi tentang kedatangan di age to come, dan dia sebut sebagai penundaan yang pertama, penundaan parousia,
penundaan akhir zaman yang pertama. Jadi sebenarnya Yesus salah memprediksi bahwa kalau sisa-sisa dari domba Israel itu sudah dijangkau, maka parusia itu berarti akhir zaman terjadi. Tapi ternyata salah, terjadi penundaan. Maka untuk istilahnya nutup malu karena sudah salah, maka Yesus kemudian menyerahkan dirinya melalui kematian. Karena dia percaya, oke, kalau yang ini tidak terjadi, maka nanti kalau saya menyerahkan diri saya mati di salib, maka itu akan terjadi. Tapi ternyata dia salah lagi. Misalnya di Matius pasal 27, Yesus kan berteriak, Eloi, Eloi lama sabachthani. Nah, menurut Schweitzer itu berarti Yesus sadar, oh saya bersalah itu. Makanya saya ditinggalkan oleh Tuhan. Saya bersalah itu. Salah prediksi lagi. Jadi prediksi yang pertama salah, prediksi yang kedua salah, tapi ternyata sudah terlambat. Karena dia sudah terlanjur di atas salib. Ya sudah lama dia jalan. Jadi ini orang sangat-sangat luar biasa menarik. Dia percaya bahwa Yesus percaya eskatologi dan itu cukup baik melawan liberalisme klasik. Tapi kemudian dia bikin teori sendiri. Oke, Yesus percaya eskatologi, tapi bukan berarti dia benar. Karena ternyata Yesus 2 kali salah memprediksi tentang ini, DX ini. Dan pada akhirnya dia mati sebagai akibat dari salah prediksi. Dan kenapa tadi saya katakan Schweitzer membawa malapetaka bagi kekristenan selanjutnya? Karena ini, sejak Schweitzer orang mulai percaya tentang the delay of parousia. Maksudnya begini. Kalau saudara perhatikan tentang sejarah kekristenan setelah Yesus, kitab-kitab Injil itu kan tidak ditulis persis setelah Yesus mati. Kalau saudara belajar tentang tafsir PB1, itu sekitar paling cepat itu tahun 50-an. Baru Injil yang pertama ditulis. Yesus mati sekitar tahun 30-an. Itu berarti ada rentang waktu 20 tahun dari kitab Injil yang pertama, Injil Markus. Nah, maka orang mulai membuat teori dalam terang pandangan Schweitzer begini. Oh, para murid tidak segera tulis kitab-kitab Injil karena mereka percaya Yesus akan segera datang di era ini. Tapi tunggu Yesus sudah datang, maka ya sudahlah kita bikin tulis kitab Injil untuk menjelaskan kenapa Yesus belum datang. Jadi ini orang menimbulkan pandangan yang baru di dalam studi perjanjian baru, khususnya mengenai kenapa kitab-kitab Injil ditulis belakang, ditulis terlambat. Terlambat dalam arti tidak ditulis persis setelah Yesus meninggal atau pada saat Yesus masih hidup. Nah, maka mereka bikin teori, oke, ada rentang waktu ini karena para muridnya, gereja mula-mula percaya bahwa nanti Yesus akan segera datang itu. Tapi mereka tunggu kok udah datang begitu. Dan orang mulai bertanya-tanya, kok Yesus belum datang? Maka mereka nulis kitab-kitab Injil. Untuk apa? Untuk menjelaskan kenapa Yesus belum datang. Dengan kata lain, menurut teori ini, dengan mengikuti Schweitzer, kitab-kitab Injil ditulis untuk menjelaskan tentang the delay of parousia, penundaan parousia. Penundaan parousia. Nah, ini adalah pandangan dari Albert Schweitzer. Ini sudah dalam masih ada satu lagi. Tapi ini saya bisa jelaskan secara cepat. Eskatologi yang telah terrealisasi atau realize eskatologi ini terutama berasal dari seorang Cambridge scholar. Dia seorang sarjana Cambridge dari Inggris. Namanya C.H. Dodd. Nah, C.H. Dodd itu menulis 2 buku yang terkenal, The Parable of the Kingdom dan The Apostolic Preaching and Its Developments. Nah, C.H. Dodd percaya bahwa jadi